Di Tanah Jawa pada awal abad ke-19, ketika rakyat hidup di bawah tekanan penjajahan, lahirlah seorang tokoh yang kelak mengguncang kekuasaan Belanda. Namanya adalah Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Yogyakarta yang memilih berdiri di samping rakyat, bukan di singgasana istana. Dialah pemimpin Perang Jawa, perang terbesar dan paling berdarah yang pernah terjadi di Tanah Jawa. Masa kecil dan latar belakang. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama kecil Bendara Raden Mas Mustahar. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, tetapi sejak kecil tidak hidup mewah di dalam istana. Diponegoro lebih banyak tinggal bersama neneknya di Tegalrejo, sebuah desa sederhana. Di sana ia tumbuh dekat dengan rakyat jelata, merasakan kehidupan sehari-hari yang penuh perjuangan. Sejak muda, Diponegoro dikenal sebagai sosok religius. Ia belajar ilmu agama dari para ulama dan kiai, serta gemar menyendiri untuk berdoa dan bermeditasi di bukit-bukit sekitar Yogyakarta. Dari sinilah terbentuk kepribadiannya, sederhana, tegas, dan berjiwa kepemimpinan. Awal perlawanan. Ketika Belanda semakin menancapkan kekuasaannya di Jawa, rakyat mengalami penderitaan. Pajak yang tinggi, tanah-tanah yang dirampas, serta campur tangan Belanda dalam urusan adat dan budaya membuat rakyat hidup sengsara. Diponegoro, yang melihat langsung penderitaan rakyat, mulai menunjukkan sikap keras terhadap Belanda. Ia menolak tawaran untuk menjadi sultan, karena baginya istana sudah terlalu tunduk pada kekuasaan kolonial. Meletusnya Perang Jawa, 1825. Puncaknya terjadi pada tahun 1825. Belanda dengan sewenang-wenang membangun jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Bagi Diponegoro, itu bukan sekadar soal tanah, melainkan penghinaan terhadap harkat dan martabat bangsanya. Dengan tekad bulat, ia mengangkat senjata melawan Belanda. Perlawanan ini tidak hanya melibatkan prajurit, tetapi juga rakyat jelata yang rela bergabung demi melawan penindasan. Perang Jawa pun dimulai, sebuah pertempuran panjang yang akan berlangsung selama 5 tahun penuh, dari 1825 hingga 1830. Puncak perlawanan. Di medan perang, Diponegoro menunjukkan kecerdikan luar biasa. Ia tidak memilih perang terbuka, melainkan menggunakan taktik perang gerilya. Pasukannya menyebar di hutan, desa, dan perbukitan, menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang. Strategi ini membuat Belanda kewalahan. Selama perang, Belanda menderita kerugian besar, lebih dari 20.000 tentaranya tewas, dan ratusan ribu rakyat Jawa ikut menjadi korban. Namun, semangat rakyat tidak padam. Bagi mereka, Diponegoro adalah simbol perlawanan dan harapan kemerdekaan. Pengkhianatan dan penangkapan. Pada tahun 1830, ketika perang mulai melemah, Belanda menawarkan jalan damai. Diponegoro diundang untuk berunding di Magelang. Namun, perundingan itu hanyalah tipu daya. Saat datang tanpa curiga, ia ditangkap secara licik oleh Belanda. Kabar penangkapan itu mengejutkan rakyat Jawa. Mereka merasa dikhianati. Perlawanan pun perlahan meredup setelah sang pemimpin ditawan. Pengasingan dan akhir hayat. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dibuang jauh dari Tanah Jawa. Pertama ia diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di pengasingan, ia menjalani hidup sederhana, tetap tekun beribadah, menulis kitab-kitab, dan berdakwah. Pada 8 Januari 1855, di usia 69 tahun, Pangeran Diponegoro wafat di Benteng Rotterdam, Makassar. Ia dimakamkan di sana, jauh dari kampung halamannya di Yogyakarta. Meski jasadnya tidak kembali ke Tanah Jawa, nama Pangeran Diponegoro tetap abadi. Ia dikenang sebagai pahlawan yang berani menantang penjajah demi rakyatnya. Perang Jawa yang ia pimpin menjadi simbol betapa besarnya pengorbanan bangsa ini untuk meraih kemerdekaan. Hari ini, semangat Pangeran Diponegoro hidup dalam setiap jiwa anak bangsa, sebagai pengingat bahwa kebebasan tidak pernah datang dengan mudah, melainkan melalui darah, air mata, dan pengorbanan yang agung.